Yazid bin Harun meriwayatkan dari Hisham bin Abi Abdullah. Hisham bin Abi Abdullah meriwayatkan dari Yahya ibni Abi Kasir. Yahya bin ibni Abi Kasir meriwayatkan dari Mamtur bin Aswad, tetapi inqita, maktu hadisnya, ya, hadisnya ini mungkotek. Jadi coba kita lihat dari ini, Muhammad bin Ishaq, Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Hasan, Mamtur bin, ini sanadnya munqati dari Mamtur bin Aswad pada Abdullah bin Azraq. Nah, ini Abdullah bin Azraq ini dia tidak kuat rawinya, dari Uqbah bin Amir. Hadisnya munqati, putus di tengah-tengah sanad, ya, dari Yahya bin Abi Kasir ini. Nah, kalau dari jalur satunya Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ahmad bin Mani dari Yazid bin Harun dari Ibnu Ishaq. Ini pengarang sirahnya Ibnu Ishaq, ya. Ini pengarang tarikh, ya. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman. Nah, Abdullah bin Abdurrahman itu langsung merujuk kepada Nabi Muhammad, padahal dia tidak pernah bertemu. Dia lahirnya tidak diketahui, ini di sini nih. Tidak diketahui, dia bukan sahabat, tetapi tiba-tiba langsung mengatakan Rasulullah berkata. Nah, yang begini inilah tabi'in tiba-tiba menyebut ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tapi tidak menyebut sahabatnya siapa. Nah, ini yang begini namanya hadis mursal, ya. Ini hadisnya mursal. Nah, terkait dengan berkuda dan memanah. Apalagi? Nah, ini menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu misalnya dengan mengatur pola makan. Nah, ini kalau ini kayaknya hadisnya sahih ini. Coba kita lihat, wal kafiru yakulu. Coba saya ketik dulu, ya. Ini sahih ini, ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Hadisnya bunyinya adalah al-mu'minu yakulu fi mi'an wahidin wal kafiru yakulu fi sab'ati am'ain. Yang hadis ini lengkapnya saya bacakan, ini di Sahih Bukhari. Imam Bukhari atau Ismail bin Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar meriwayatkan dari Abdus Somad. Abdus Somad meriwayatkan dari Syu'bah dari Waqid bin Muhammad. Waqid bin Muhammad meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan la yakulu hatta yu'ta bi miskinin yakulu ma'ahu. Nafi' mengatakan bahwa Ibnu Umar itu tidak pernah makan hingga kemudian dia menemukan orang miskin untuk diajak makan bersama. Fadkhaltu rajulan yakulu ma'ahu fa'akala kasiron. Kemudian saya ikut bersama Ibnu Umar. Saya melihat seorang laki-laki itu makan bersamanya dan makan banyak sekali. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, ya Nafi, hei Nafi, la tadkhul hadza alayya. Nafi, jangan kamu masukkan orang ini bersama saya. Saya mendengar Rasulullah berkata, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mu'minu, seorang mukmin, yakulu makan fi mi'an wahidin, dalam satu usus, wal kafiru, dan orang-orang kafir itu yakulu makan fi sab'ati am'aid, dari 7 usus, dalam 7 usus. Maksudnya apa? Maksudnya orang mukmin itu tidak makan banyak-banyak. Jadi ciri-cirinya orang mukmin itu makannya tidak banyak. Kalau orang kafir ya makannya sangat banyak sekali menurut Ibnu Umar. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwa makan itu harus makan itu harus dijaga polanya. Jadi makan tidak boleh banyak-banyak. Makan terlalu banyak itu nanti akan
mengganggu metabolisme, akan mengganggu kesehatan kita gitu ya. Nah ini hadis tentang makan. Sekarang kita lihat derajat hadisnya ya. Walaupun ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, kadang-kadang di hadisnya Bukhari itu ada hadis dhaifnya kan, kamu dulu kan juga sudah pernah melihat. Nah ini alhamdulillah hadisnya sahih. Hadisnya yang diriwayatkan ini sahih. Muhammad bin Ismail al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Hashar meriwayatkan dari Abdus Somad bin Abdul Warith, meriwayatkan dari Syu'bah bin Hajjaj, meriwayatkan dari Waqid bin Muhammad, meriwayatkan dari Nafi' Maula Ibnu Umar, dan dari Abdullah bin Umar. Nah ini kalau hadisnya sahih ini ya sudah, tidak usah lagi. Cuma hadis sahih yang begini ini kadang-kadang nanti di bawah kalau kita tarik terus ke bawah itu, lama-lama hadis-hadis sahih itu ada banyak ada banyak tambahan-tambahannya. Kayak misalkan thalabul ilmi faridotun itu loh, tiba-tiba ditambahi ada wa mu'minatun, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin lah, wa muslimatin itu tambahan-tambahan. Banyak hadis itu yang begitu itu. Aslinya satu kalimat jadi 2 kalimat jadi 3 kalimat gitu. Artinya ada redaksi-redaksi itu yang ditambah-tambahi oleh rawi-rawi berikutnya. Walhasil yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hadis pendidikan jasmani dan akal ini adalah bahwa ya meskipun kita tidak bisa memaksa-maksa bahwa Rasulullah itu telah memberikan memberikan dasar-dasar yang rigid mengenai pendidikan akal dan jasmani. Rasulullah memang tidak memberikan itu. Tetapi kita tahu bahwa Rasulullah di dalam setiap hidupnya, dalam setiap aktivitas sehari-harinya mengisyaratkan atau mengajarkan kepada kita untuk perilaku hidup sehat. Jadi Rasulullah itu senantiasa mengajarkan bagaimana hidup itu agar sehat. Nah, hidup yang sehat itu yaitu dengan menerapkan pola-pola hidup yang baik, makan dengan aturan yang diajarkan, berolahraga, olah fisik begitu, sehingga badan itu sehat. Al mu'minul qawi ahabu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Itu ada hadisnya juga, tapi kayaknya itu hadisnya dhaif juga itu. Saya tidak sampaikan juga nih, di sini tidak saya sampaikan. Jadi seperti itu. Nah, ya terkait dengan masalah kesehatan itu ya kita harus betul-betul perhatikan, apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini. Dan yang lebih penting lagi adalah kesehatan jasmani atau kesehatan itu akan sangat ditentukan oleh suasana hati ya. Ini tidak ada hadisnya, tapi secara empirik bahwa terlalu bersedih, terlalu galau, terlalu banyak susah, itu akan memicu hormon di dalam tubuh itu, hormon adrenalin ya terutama, dan hormon-hormon yang lain juga. Hormon-hormon adrenalin dan yang lainnya ini akan cenderung untuk membuat tubuh ini kehilangan keseimbangan metabolisme, sehingga jangan heran kalau ada orang itu yang mikir terus, itu orang yang sedih terus, itu tubuhnya lama-lama akan lemah, akan sakit begitu, dan gampang mati begitu. Sebaliknya orang yang hatinya gembira, hatinya penuh optimis, nah itu akan hormon-hormon kebahagiaan itu akan muncul dan akan membawa kesehatan bagi tubuh kita. Nah itu. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.